Hai guys, masih di Fenomena bersama K. Seperti biasa, kita akan coba cerita, kita coba ngobrol seputar film-film yang rekomendasi banget yang harus teman-teman tonton. Dan kita coba kaitkan film tersebut dengan realita sosial masyarakat kita ataupun dunia saat ini. Data-data yang kami berikan ataupun kami sampaikan itu menurut kami itu relevan dan sangat berkaitan. Dan itu sih menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar di bawah konten kita ya. Dan jangan lupa like, subscribe untuk teman-teman bisa dapetin ke depan kita lagi coba cerita film apa sih. Dan tak lupa, jangan lupa share video konten kita untuk bisa ditonton di banyak banget orang. Nah, seputar film apa yang kita obrolin? Kali ini kita akan coba ngobrolin ataupun bercerita seputar film action dan horor juga, karena berkaitan dengan dunia olahraga dan hal yang paling tragis ya, yang berkaitan dengan dunia yang dekat dengan kita. Film ini berjudul Boyka Undisputed. Untuk tokoh-tokohnya itu tuh banyak banget. Salah satunya tuh ada Scott Adkins sebagai Boyka, terus ada Theodora Duhovnikova sebagai Alma, ya kan, sebagai perempuan yang memang di dalam cerita tersebut itu tokoh utama dalam film ini. Terus ada Alan Abotbol sebagai Zora, terus ada Julian Vergov, ada Valentin Ganev sebagai Warden, Petio Petkov sebagai Dominic, ada Paul Kehidi sebagai Kirill Brahim, dan terakhir ada Martin Ford sebagai Kosmar. Nah guys, terkait alur dalam cerita ini bisa dikatakan alurnya itu progresif, alur itu maju, karena kronologis peristiwa demi peristiwa itu benar-benar tergambar banget guys. Dari melakukan tinju, terus melakukan pertarungan tinju sampai menelan korban, kemudian mentik lagi permasalahan terkait tidak enaknya si petinju yang menang itu Boyka, akhirnya membantu si tokoh Alma. Pada akhirnya ada challenge lagi untuk menimbulkan musuh-musuhnya. Kemudian ternyata musuhnya itu berkelit, akhirnya dikejar lagi, dan akhirnya kronologisnya itu si tokoh Boyka ini berhasil kepada pendiriannya untuk membantu si Alma nih. Untuk fakta menariknya dalam film ini, dimana memang biasanya kita menggunakan film ataupun melihat film-film horor, kemudian kita kaitkan dengan keadaan sosial yang ada. Nah, kali ini lebih tragis lagi, dimana dalam film ini bisa kita tangkap bahwa sekecil ataupun semudah olahraga tinju itu sebenarnya tuh teror guys, buat orang-orang yang menggeluti dunia tinju profesional. Apalagi sekarang kita tahu ada namanya tinju bebas ataupun tarung derajat yang memang tanpa alas atau tanpa pelindung tangan, pelindung kaki, mereka dengan bebasnya melakukan hajar demi hajar, pukul demi pukul ke lawan petarungnya. Ed Sanders versus Willie James, yaitu petinju kenamaan Amerika Serikat, dan Ed Sanders harus meregang nyawa usai meladeni lawannya yaitu Willie James dalam pertarungan 11 ronde guys. He made boxing history at 22 years old. Advertisement usai duel tersebut, Johnson dilaporkan tak sadarkan diri di ruang ganti dan segera dilarikan ke rumah sakit setelah sempat mengalami koma. Petinju kelahiran 24 Desember 1969 ini itu akhirnya meninggal dunia. Guys, di sini petinju AS meninggal usai terima pukulan horor. FIFA.com, dunia tinju berduka setelah petinju asal Amerika Serikat yaitu Patrick Day dinyatakan meninggal dunia usai mendapat perawatan serius selama 4 hari. Sebelumnya, Patrick Day menjalani laga kontra Charles Conwell pada Sabtu 13 Oktober 2019. Dia memang terlihat kesulitan menghadapi Conwell. Tercatat, dia 3 kali terjatuh akibat serangan yang diterima. Kaitannya film Boyka dengan tinju, kalau kita coba tahu sejarahnya, itu sejarah tinju bagaimana sih guys? Nah, dari laman Wikipedia, pertandingan tinju yang pertama tercatat dalam sejarah adalah antara melawan Abel. Nah guys, terkait film Boyka, kemudian kematian tragis para petinju, kemudian di dunia pun sama,
banyak yang tragis mengenai olahraga tersebut. Dan di Indonesia pun beberapa bulan lalu juga terdengar kabar adanya olahraga ini menelan korban. Sebenarnya bagaimana sih guys sejarah tinju itu? Berikutnya terkait pertandingan tinju ataupun si film Boyka yang pada akhirnya olahraga memakan korban adalah kaitannya terkait adakah masalah kepribadian yang diderita oleh para aktor-aktornya tersebut. Karena di sini terkait kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahannya dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Kalau kita kaitkan dengan film ini, apa mungkin tokoh si Boykanya sebenarnya memang punya salah satu masalah besar yang kemudian dilampiaskan oleh pertandingan tersebut, yang pada akhirnya berakhirlah dengan cederanya si cowoknya Alma ini di pertandingan ke ronde sekian dan berakhir tewasnya si cowoknya Alma ini. Kita juga tidak tahu ada kepribadian seperti itu atau memang faktor lain. Dalam kasus ini yaitu seharusnya para petinju tersebut mengerti kerja emosional bertanding dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena kan kita juga tidak tahu guys, ataupun kita juga sering melihat lah, sebelum melakukan tinju pasti ada hal yaitu peraturan-peraturan yang disebutkan oleh wasit. Secara logika otomatis kan petinju sendiri juga tahu dong ketika di bertanding tidak boleh menghujamkan overcut, tidak boleh jump atau tidak boleh melakukan pukulan ke bagian ini, ke bagian ini, ke bagian ini. Seharusnya kan petinju itu tahu. Tetapi kenapa kerja emosional itu tidak ada? Tetapi apakah kerja emosional ini ada dalam pertandingan tersebut? Kita juga tidak tahu. Nah guys, itulah fakta menarik yang coba kita obrolkan dan kita ceritakan terkait film Boyka Undisputed. Goblok! Nah guys, itu adalah fakta-fakta menarik nih yang kita coba ceritakan, kita coba obrolkan dalam film Boyka The Undisputed di chapter 4 lah ya. Dan memang simpulannya bisa kita katakan bahwa olahraga apapun termasuk tinju sebenarnya adalah olahraga yang baik untuk dilakukan. Karena memang tinju adalah olahraga untuk mengekspresikan diri ketika kita marah. Dan tinju juga bisa sebagai olahraga untuk pengendalian emosi. Tetapi kenapa banyak korban dalam pertandingan tinju termasuk dalam film The Boyka ini? Sebenarnya faktornya hanya regulasi dari asasana ataupun dari penyelenggara acara tersebut, kemudian dari para petinju-petinjunya. Yang sebenarnya dalam film ini tuh menariknya bahwa si manusia sendiri lewat pengkondisian diri itu dituntut untuk aware. Menurut kita, untuk aware bercerita, untuk aware diungkapkan agar tidak terjadi kondisi yang fatal menurut kita. Tapi sekali lagi, ini yang menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar di bawah konten kita. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman bisa dapetin film apa lagi yang sedang kita tonton dan sedang kita ceritakan. Dan jangan lupa ya, share video konten kita ya guys. Nah, akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan aneh, dan ciao.